Nah, di sini kita akan melanjutkan ya materi kita minggu lalu. Yang minggu lalu kita hanya membahas tentang integral tak tentu ya. Ini masih juga integral tak tentu, namun dengan metode yang berbeda untuk menyelesaikan kasus yang berbeda. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya dalam metode-metode integral itu banyak cara atau tools yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan fungsi-fungsi integral yang terkadang bermacam-macam bentuknya. Salah satunya fungsi perkalian. Kalau kemarin fungsi penjumlahan kan tinggal membagi ya masing-masing kita pecah untuk kita integralkan terus kita jumlahkan. Pengurangan juga demikian. Nah, tapi kalau kasusnya perkalian contohnya pada integral parsial ini kita menyelesaikannya dengan rumus ya, rumus integral parsial. Nah, rumus integral parsial ini yang ini ya, rumusnya ini. Jadi sebagaimana yang pada mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah pada matematika ya, kita mengenal diferensial U kali V. Nah, maka diferensial U kali V ini penyelesaiannya adalah kita mengalihkan U fungsi awalnya dikali dengan diferensial V ditambah V fungsi awalnya dikali diferensial U. Nah, kalau ini kita balik ya, U kali UdV ini, nah yang ini kita pindah ke sini, jadi ini adalah kurang ya. Jadi DUV kurang VDU. Nah, kalau kita integralkan ruas kira sekarang, nah inilah menjadi rumus integral parsial. Jadi integral parsial ini rumusnya dari diferensial sebenarnya. Yaitu rumusnya adalah integral UdV sama dengan U kali V kurang integral VDU. Nah ini. Contoh ya misalkan integral dari X ln X dx. Nah ya. Jadi ini kita kalau integralkan dengan cara biasa ini sulit ya. Nah, untuk lebih memudahkan kita pakai integral parsial. Kita misalkan dulu ln X ini kita misalkan adalah U. Jadi kalau kita turunkan DU maka turunan ln adalah super X. Nah, super X dx. Jadi dV-nya adalah dV-nya kalau ini U, maka integralnya U dV kan. dV-nya siapa? dV-nya adalah X dx. Nah, dV-nya adalah X dx. Maka kalau kita integralkan ini, ya, integral dV adalah V, integral X dx adalah setengah X kuadrat. Nah, sudah dapat U, dapat DU, dapat dV, dapat V-nya, baru kita masukkan rumus. Nah, rumusnya ini. Ya. Nah, rumusnya adalah, ini sudah berubah jadi UdV, ya, integral UdV, maka U kali V dikurang integral VDU. Nah, masukkan U-nya adalah ln X, V-nya adalah setengah X kuadrat kurang integral VDU. Nah, masukkan sini V-nya, ini DU-nya. Ya. Nah, sudah ini baru kita operasikan. Nah, maka di sini hasilnya adalah nah ini ya. Nah, integral ini kalau dikalikan ini hasilnya setengahnya boleh dikeluarkan. Nah, setengah dikeluarkan X kuadrat kali seper X tinggal adalah X ya, integral X dx. Integral X dx itu sendiri adalah setengah X kuadrat kan gitu ya, dikalikan maka akan dapat hasil nih. Nah, ini kan sebenarnya Anda sudah tahu ya karena pasti sudah ini kayaknya nggak begitu sulit ya integral parsial ini. Contohnya lagi adalah X sin X dx. Nah, yang kita misalkan adalah U. Jika U adalah X, maka DU sama dengan dx ya. Turunan U sama dengan dx gitu ya. Maka dV, yang dV-nya adalah ini. Nah, ini dV-nya diintegralkan. Integral dV adalah V. Integral sin adalah min cos. Nah, sudah dapat semuanya, masukkan rumus. Tinggal masukkan ke rumus saja ini. X, ya U-nya adalah X, V-nya adalah min cos. Integral V integral min cos ya. DU-nya apa? dx. Nah, tinggal kita kalikan. X kali min cos X adalah X min cos X ya. Nah, min X cos X. Nah, ini min dengan min jadi plus ya. Integral min cos. Nah, integral min cos. Nah, jadi kita masukkan integral cos ya. Ini kan sudah minnya sudah keluar, integral cos adalah sin. Nah, sin ini kali ini. Nah, ini hasilnya. Ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan. Jika tidak ada, nanti silakan dikerjakan latihan ini ya. Nah, ini kan latihannya sudah ada nih.
Saya minta kerjakan lagi ya. Kemarin walaupun sudah dikerjakan juga sebelumnya, dikerjakan lagi sungguh-sungguh, nanti dikumpul di V-class ya untuk parsial ini. Oke, sekarang kita masuk fungsi rasional. Sebelum kita masuk fungsi rasional untuk parsial sudah jelas belum? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Nah, kayaknya tidak ada. Latihannya nanti dikerjakan. Yang latihan ini dikumpul minggu depan ya. Minggu depan melalui V-class. Nah, V-class. Oke, next kita masuk ke metode yang selanjutnya. Masih juga terkaitan dengan integral tak tentu, namun fungsinya fungsi rasional. Rasional ya. Rasional sudah kita rasio ini apa? Rasio itu perbandingan ya. Perbandingan. Jadi ada suatu fungsi, kalau tadi perkalian, kali ini pembagian. Nah, ada satu fungsi pembagian. Kalau tadi perkalian kita gunakan U kali V tadi ya. Nah, kalau pembagian, nah ini caranya untuk fungsi rasional yang fungsinya tidak mudah ya dipecahkan, kita menggunakan fungsi polinomial. Nah, polinomial itu bentuknya seperti ini. AO kali X pangkat N tambah A1, X pangkat N kurang 1, A2, X pangkat N kurang 2, dan seterusnya. Nah, untuk semua bilangan A ini adalah konstanta, di mana tidak sama dengan 0 ya, dan juga bilangan asli. Jadi fungsinya, jika suatu fungsi H yang terdiri dari dua fungsi, fungsi H ini terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi P dan fungsi Q. Nah, fungsi P dan Q ini adalah polinomial, ya, berpangkat. Ya, fungsi berpangkat. Jika pangkat P lebih rendah dibandingkan Q, maka disebut juga rasional sejati. Jika P pangkatnya lebih tinggi dibandingkan Q, itu rasional tidak sejati. Kalau kita perhatikan di sini, ya, apa itu rasional sejati dan tidak sejati? Ini dia. Untuk rasional tidak sejati, yang mana pangkat P-nya lebih tinggi ya dibandingkan pangkat di bawahnya, ini rasional tidak sejati. Kalau misalkan soal sini kita ubah dulu menjadi rasional sejati. Diubah dulu, di-convert dulu menjadi rasional sejati. Nah, agar bisa disederhanakan. Nah, rasional sejati ya seperti ini. Ya. Contoh misalkan pada kasus 1. Untuk bilangan Q, fungsi Q ya, fungsi Q letaknya di mana? Fungsi Q letaknya di bawah. Yang di bawahnya adalah apa namanya? Penyebut ya. Penyebut ya. Nah, penyebut untuk fungsi Q yang bilangannya linier dan tidak berulang. Tidak berulang ini artinya apa? Pangkatnya pangkat 1. Pangkat 1. Kalau pangkat 2 berulang ya. Berulang pangkat 2. U kuadrat berarti U kali U berulang. U pangkat 3 berulang ya. U pangkat 4 berulang. Kalau pangkat 1 tidak berulang. Jadi ciri-ciri yang tidak berulang adalah pangkatnya 1. Ya. Nah, untuk itu kita perlu mengubah Q tadi menjadi deret. Nah, deret atau faktorial. Ya, faktorial. Kita faktorisasi dulu fungsinya. X kurang A1 kali X kurang A2 atau kali X kurang A3 tergantung bentuknya ya. Ubahlah bentuk seperti ini, baru kita ubah lagi menjadi seperti ini. Maka perbandingan fungsi P dengan fungsi Q adalah X kurang A1 tambah X kurang A2 tambah X kurang sampai N. Di mana di atasnya ada variabel A, B, C dan seterusnya. Di mana variabel A, B, C inilah yang akan kita cari. Ya, yang akan kita cari. Contohnya misalkan X kurang 1 per X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 2X. Ya. Ini kita ubah dulu dalam bentuk seperti ini ya. Perkalian ini, maka diubah dulu seperti ini. Nah, maka difaktorisasi dulu jadi seperti ini. X, berarti fungsi ini sama juga bentuknya dengan ini. Sama, cuma diubah saja bentuknya ya. X kali X kurang 2 kali X pangkat 1 tambah 1. Semuanya ini pangkatnya pangkat 1. Artinya ini adalah tidak berulang. Jadi kalau dia tidak berulang, masing-masing komponen memiliki variabelnya sendiri. X variabelnya A, X kurang 2 variabelnya B, X tambah 1 variabelnya C. Nah, inilah akan kita cari. Ya. Ini yang akan kita cari. Nah, selanjutnya kasus 2 untuk yang berulang. Yang berulang cirinya apa? Ada pangkat. Ada pangkat yang lebih dari 1. Nah, ya. Maka seperti ini ya, ini kita perlu mengulang sampai pangkatnya habis. Ya, contohnya ini X pangkat 3 kurang 1 per X pangkat 2 kali X kurang 2 pangkat 3. Ini semuanya berulang. Pangkat 2, pangkat 3. Artinya X yang ini X kuadrat, X sudah habis ya. Sampai 1 semuanya. X pangkat 3 maka 3 kali. X kurang 2 pangkat 3, X kurang 2 pangkat 2, X kurang 2 pangkat 1. Sudah habis. Artinya 2 dan 3 ini jumlahnya 5, maka ada 5 variabel di sini yang akan kita hitung.
A, B, C, D, E. Jadi tergantung kalau dia jumlah pangkatnya ini banyak sampai 10 ya 10 ya. Kita hitung A, B, C, D, E, F, G sampai 10. Ya sampai 10 ya. Nah, selanjutnya adalah untuk yang linier dan kuadratis. Nah, ini berkuadratis bentuk seperti ini. Nah, AX kuadrat tambah BX tambah C, maka yang di atasnya tidak cukup hanya A saja, tapi ada tambah AX tambah B. Ya, AX tambah B. Kalau yang ini cukup saja. X kuadrat, X kurang 2 kuadrat, pangkat 3. Cukup C saja. Tapi kalau A, kalau fungsinya kuadratis seperti ini, tidak pangkat 1, di dalamnya tapi pangkat 2, BX tambah C, maka di atasnya 2, AX dan B, A dan B. Konstanta yang harus ditentukan. Jadi jumlahnya nanti akan bertambah. Nah, gitu. Contoh soal yang untuk tidak berulang dulu ya. Hitunglah integral fungsi X kurang 1 dx per X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 2X. Nah, ini kita ubah dulu menjadi faktorisasi seperti ini. Ya, ini diubah dulu seperti ini, dikonvert dulu seperti ini. X kurang 2, X tambah 1. Baru kita tentukan nilai A, B, C-nya yang mana. Karena dia tidak berulang, cukup dia sekali ya. AX, A per X, B per X kurang 2, C per X tambah 1. Nah, selanjutnya ini kita kalikan menyilang. Nah, ya kalikan menyilang itu dengan cara apa? Ini kali ini kali ini kali ini. Ya. Ini tetap ya di sini, maka ini kali A, maka jadi A-nya ini. Ini kali B, maka B-nya jadi ini. Ini kali C, maka C-nya jadi ini. Nah, untuk masing-masing ini, kita tentukan nilai-nilai A-nya, B-nya, dan C-nya. Dengan cara seperti apa? Kita misalkan X-nya berapa. Nah, saat ini kita misalkan X-nya sama dengan 0. Karena A ini pasangan di bawahnya X ya, maka X ini kita misalkan sama dengan 0. Maka X kurang 1 yang di sebelah sini tetap X kurang 1. A, X kurang 2 tambah X tambah 1 ya. Jadi misalkan X-nya 0, maka ini 0. Jadi tinggal min 1 sini. A, 0 kurang 2, 2. 0 tambah 1, 1. Jadi A kali min 2 kali 1, maka A kali min 2 saja. Maka A-nya sama dengan setengah. Nah, sudah dapat A-nya ya. Baru kita cari B. B-nya kita misalkan berapa? Nah, karena di bawahnya adalah X kurang 2, bisa kita misalkan X kurang 2 ini sama dengan 0. Artinya X sama dengan 2 ya. Jadi ini X-nya sama dengan 2. Maka X kurang 1, 2 kurang 1 yaitu 1. B kali 2. 2 tambah 1, 3. Maka B kali 2 kali 3, 6. Ya. B 6. Oke, B-nya 1/6. Nah, yang C-nya ini kita misalkan lagi X tambah 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1. Maka ini min 1. Min 1 kurang 1 itu min 2. C kali min 1. Min 1 kurang 2 min 3. Jadi C-nya 2/3. Nah, baru kita sudah dapatkan seperti ini. Gabung lagi di sini. Nah, baru kita gabung. Nah, masukkan lagi ke dalam persamaan dasar tadi. Tadi kan persamaannya ABC ya. ABC-nya kita ganti dengan yang tadi angka-angka sudah kita dapatkan. Nah, masukkan, baru bisa dioperasikan. Di berapa integralnya berapa, sudah dapat integralnya ini. Jangan lupa, karena dia integral tak tentu, di belakangnya masih ada C. Ya, di belakangnya masih ada C. Nah, hasilnya baru kita sederhanakan, digabung, hasilnya dapat seperti ini. Oke? Untuk contoh 1 ada yang ingin tanyakan? Nah, kalau nggak ditanyakan, berarti sudah siap nanti kuis ya minggu depan ya. Minggu depan akan dilaksanakan kuis. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau tidak saya lanjut terus ya sampai selesai ya. Oke, ini kita lewati saja, ini nggak usah. Ini materi tambahan saja, contoh-contoh lain. Nah, contoh kedua untuk yang berulang. Ya, hitunglah integral fungsi X pangkat 3 kurang 1 per X pangkat 2 kali X kurang 2 pangkat 3. Ini berulang ya. 2, 3 berulang. Kalau 2 tambah 3 berapa? 5 kan? Maka nilainya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel yang akan kita cari. Jadi kita ulang dulu yang 2. 2 ini 2 kali. Ya, 2 kali. Sudah ya? X kuadrat X gitu ya. Ini 3 kali. X kurang 2 pangkat 3, X kurang 2 pangkat 2, X kurang 2. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama nih kita kali semuanya ya. Dikali, masing-masing dikali. Ketemulah nilai ini. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai, kita
pecahkan ya, misalkan X kurang 2 pangkat 3. Ini sudah bentuk dipecahkan. Nah, dikalikan sampai 3 kali, hasilnya ini. X kurang 2 pangkat 3 ini masih juga ini sama dengan ini hasilnya. Dikalikan ya semuanya. X kurang 2 pangkat 2 yang ini aja. Nah ini kalikan semuanya. Baru kita sederhanakan. Digabung yang sama. Nah yang sama ini. Ini menjadi gabung jadi B tambah E. Digabung. Sederhanakan semuanya. Nah baru kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Ya. Nah dalam hal ini coba diperhatikan di sini agak sedikit kompleks ya, karena untuk bilang berulang ini sangat panjang sekali cara penyelesaiannya. Jadi kita akan menentukan nilai B dan E terlebih dahulu, atau kita menentukan nilai yang sendirian A nih, yang sendirian 8 min 8A ya, min 8A ini X pangkat 3 kurang 1. Nah sini ya, X pangkat 3 kurang 1 sama dengan min 8A, ini kan, maka A sama dengan X pangkat 3 kurang 1 per min 8. Ya, kita misalkan X-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau di sini didapat hasilnya A-nya itu 1/8, ya kan? Jadi dalam kasus ini kita misalkan X sama dengan 0. Ya, tetap X sama dengan 0 sebagai awal ya. Jadi ini 0 kurang min 8 maka sama A-nya 1/8. Ya, dapat A 1/8 ya. Nah, ini 1/8. B, cari B lagi. Nah, yang B di sini kita perhatikan yang B nah ini. Ini yang A-nya sudah dapat, B-nya ini ya. Yang belum diketahui, A sudah diketahui, B belum. Nah, ini A sudah dapat nih. Tinggal cari yang ada pasangan dengan A, Pak. Nih, ini yang B. Maka B lagi kita cari. Nah, cara mencarinya sama. Kita cari ya dengan cara seperti ini tadi. X pangkat 3 kurang 1. Ingat yang ini ya. Iya, yang ini saja ya. Naik ke sini. Ini 12A kurang 8B dalam kurung X. Ya, ini bisa kita pindahkan ke sini. X pangkat 3 kurang 1 per X. Ya, sama dengan 12. A-nya kan sudah dapat 1/8 ya. Kurang 8B kan. Nah, 12/8. Nah, ini boleh B-nya kita, ini boleh kita pindahkan, boleh tidak. Nah, jadi ini nggak muat ya, di sini aja lah. X pangkat 3 kurang 1 per X. Nah, 12 bagi 8. Bila kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 ya. Jadi 3/2 ya. 3/2 dikurang 8B. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Jadi X pangkat 3 kurang 1 per X dikurang 3/2 sama dengan min 8B. Maka B berapa? Nah, kita misalkan X sama dengan 0. Jadi 0 kurang 1, 0, 0 ini habis ya. Nggak ada angka lagi. Maka B tinggal min 3/2 per 8. Nah, jadi hasilnya berapa sini? B-nya 3/16. Ya, 3/16. B dapat, A dapat, maka cari yang pasangannya yang ada C. Nah, boleh C atau apa saja yang berdekatan dengan A dan B. Nah, kalau B-nya sudah dapat, boleh kita yang cari E ya. B sudah dapat, cari E, kan ini yang cocok ya. Yang cocok adalah ini. Maka ini kita kerjakan dulu. Nah, maka X pangkat 3 kurang 1 sama dengan B tambah E X pangkat 4. X pangkat 4. Nah, B sudah dapat. B tadi nilainya adalah 3/16 gitu ya. Dengan gampangnya kita tinggal masukkan saja B-nya. Nah, B-nya. X pangkat 3 kurang 1 per, ini pindahkan saja langsung ya. Pindahkan X pangkat 4 sama dengan B. 3/16 tadi ya. Nah, kalau nggak salah. E, nah maka sini E sama dengan, nah ini ya kita pindahkan aja ke sini. X pangkat 3 kurang 1 per X pangkat 4 dikurang 3/16 ya. Min 3/16, maka ini 0, 0 kurang 1, 0, 0, jadi 3, min 3/16. Nah, E-nya min 3/16. Nah, sudah dapat A, dapat B, dapat E. Yang mana yang bisa kita cari? A, B, E sudah dapat, bisa cari D. Dengan rumus ini ya. Rumus D. Jadi, oke, sorry. Mana tadi itu? Oh, lewat ini. Nah, jadi ini kita cari E lagi dan seterusnya. Akhirnya dapat semua. Langsung aja. Nah, akhirnya C-nya dapat, D-nya dapat dengan cara yang sama. Sudah dapat, baru kita masukkan lagi nilai-nilai A, B, C, D, E-nya ke dalam integral tadi. Masukkan semua.
Dan kita integralkan masing-masing. Integralkan masing-masing, dapatlah seperti ini. Dan tambah C di belakangnya. Nah, selesai. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Ada yang ingin bertanya?